432, episode 82 Dewa Luar, 1. Konstelasi bergegas dengan tersentak setelah memeriksa kartu judul mengambang di udara. Petik 2 titik. Ada apa dengan episode ini? Dia, tidak menyembunyikan kekuatannya. Apa? Jangan pedulikan itu dan bunuh saja dia. Aku menghela nafas dengan megah sambil melihat semua senjata yang diacungkan padaku. Itu sialnya Han Suyong. Saya mulai bertanya-tanya apakah ini yang dirasakan oleh setiap karakter di dalam. Karakter yang harus mengikuti alur cerita yang telah penulis buat, dan tidak punya pilihan selain mengatasi rintangan yang ada di hadapan mereka. Yu Jung Hyuk telah mengatasi cobaan dan kesengsaraan seperti itu selama puluhan ribu tahun. Jika saya memiliki satu keuntungan darinya, maka itu adalah saya mengetahui siapa penulis skenario khusus ini. Swish. Dua helai pedang aura merobek tepat di depan mataku. Saya dengan mudah menghindari serangan dengan langkah kaki yang lapang dan berpikir dalam hati. Saya mengobrol dengan Han Suyong di masa lalu tentang sesuatu. Ada dua jenis penulis di dunia. Satu, tipe penulis yang rajin yang merencanakan semuanya terlebih dahulu. Dan kemudian, penulis gadis cantik jenius yang mempercayakan dirinya pada perasaan saat ini tanpa mengandalkan perencanaan sebelumnya. Oh, dan kamu yang mana? Petik 2. Hei kamu tolol, Anda bertanya kepada saya karena Anda benar-benar tidak tahu. Sehingga kemudian, penulis nim jenius itu telah menulis skenario ini, bukan? Hakim, Mei Wang, sedang menyiapkan bir. Hakim, Bima Wen, sedang menyiapkan kopi tetes. Jadi, Anda ingin sedikit menyalahgunakan saya demi memuaskan selera, pembaca, utama, bukankah begitu? Aku menatap langit dan bergumam. Coba dengarkan, Anda tahu ini perdagangan, bukan? Petik 2. Skenario Master memiringkan kepalanya setelah mendengar kata-katamu. Bahkan jika itu adalah reaksinya, Han Suyong seharusnya menyadari apa yang saya bicarakan di sini. Sementara itu, rasi bintang membuat saya terkepung. Kamu datang naik bus sejauh ini, jadi sudah saatnya kamu keluar. Membuat jalan keluar. Sekarang, dari mana para idiot ini belajar ungkapan menakutkan seperti itu? Kita harus menunggu dan melihat siapa yang akan keluar terlebih dahulu, sekarang bukan. Saya tidak bisa mengaktifkan Lightning Transformation, atau Way of the Wind. Tidak hanya itu, saya juga tidak bisa menggunakan Unbreakable Fight, saya yang biasa. Lagi pula, akan menyusahkan untuk memberitahu orang lain bahwa aku adalah Kim Dokja. Tetap saja, tidak perlu menggunakan opsi serangan utama saya ketika berhadapan dengan monster berlevel rendah ini sekarang. Cucut. Karena, saya tidak lain adalah Sun Wukong. Hakim, tahanan ikat kepala emas, menganggukkan kepalanya. Anda telah diizinkan untuk menggunakan sebagian dari stigma tahanan Golden Headband. Jika saya adalah konstelasi biasa, berurusan dengan stigma seperti itu akan menjadi masalah besar. Namun, saya adalah Fable Great Constellation, dan memiliki 3 Great Fables yang berbeda, untuk boot. Gugu. Kali ini, onomatopoeia itu tidak dibuat oleh mulut seseorang tetapi dari guntur yang sebenarnya yang retak di langit. Saat baut kilat melintas di udara, aku mencabut segenggam rambut dan meniupnya ke udara. Stigma, Body Outside Body Magic, sedang aktif. Teknik, tubuh di luar tubuh. Sederhananya, itu adalah versi keterampilan avatar Sun Wukong. Apa ini? Kuahak. Klon Sun Wukong berkembang biak dalam sekejap mata dan mulai menghantam rasi bintang musuh. Tiba-tiba, gelembung pidato narasi melayang di atas kepala klon bergegas ke depan. Raja Iblis Keselamatan. Tidak bersembunyi. Kekuatannya. Tampaknya dia sejenak lupa bahwa dia adalah narator di sini. Cucu. Saya hanya meminjam kekuatan satu keterampilan sihir, namun kondisi tubuh saya semakin memburuk. Itu diperburuk oleh fakta bahwa saya sudah terluka parah. Astaga, mengapa Yu Jung Hyuk belum keluar dari kabut? Pemulihan badan inkarnasi Anda sedang tertunda. Kondisi tubuh inkarnasimu semakin memburuk. Aku memandangi bagian dalam kabut yang suram dan berpura-pura tidak peduli. Pensiunan Sun Wukong harus terlihat kuat, tidak ada pertanyaan. Dan saya tidak boleh keluar sekuat tenaga, tidak peduli apa. Kim Dokja berpikir sendiri. Aku Yu Jung Hyuk. Aku menggigit bibirku dan membentuk ekspresi yang mirip dengan orang paling keren yang kukenal. Persetan ini, kami mundur. Petik 2. Tampaknya taktik saya berhasil, ketika rasi bintang mulai mundur dari ancaman yang dirasakan terhadap kehidupan mereka. Sejumlah besar pemain keluar dari skenario. Dalam sekejap mata, satu-satunya hal yang tersisa di sekitarku adalah sekam kosong yang ditinggalkan oleh konstelasi. Namun, bahkan sekam ini memiliki ego. Mereka adalah makhluk yang ditugaskan sebagai ekstra yogo di dunia ini. Tiba-tiba, jantungku mulai berdetak tidak teratur. Kekacauan menggeliat di dalam hatimu. Tingkat transformasi dewa luar semakin cepat. Stigma, mata emas berapi-api level. Tanda tanya, telah diaktifkan secara paksa. Ketika pandangan saya terbakar dalam rona merah tua, orang-orang Yogya yang runtuh mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Where is this? Ahahahaha. Again.
Orang-orang Yogya yang membawa ekspresi menderita mendorong kepalanya ke tanah sambil berteriak. Tidak sulit untuk memahami alasannya. Saya telah menyaksikan keberadaan serupa dengan mereka di Isle of Reincarnators sudah. Mereka adalah makhluk yang dimobilisasi untuk mengisi, kemungkinan yang kurang, di ruang dongeng perjalanan ke remake barat ini. Dapat dihabiskan, dikutuk untuk selamanya mengulangi kehidupan yang digunakan sebagai tambahan dari cerita-cerita lain. Masalahnya di sini adalah, apa identitas asli makhluk-makhluk itu? Kekuatan kekacauan menggeliat di dalam hatimu. Rasa sakit menggenang di dada saya seperti muntah. Aku terhuyung-huyung dan mendekati salah satu dari Yogo. Saat tangan saya menyentuh tubuhnya yang licin, penampilannya berubah. Untuk monster jenis Cephalopoda tentakel. Halaman-halaman, cara bertahan hidup, membuka di kepalaku. Beberapa nebula sengaja memelihara kulit buangan dari makhluk tua, yang berperingkat lebih rendah. Mereka menggunakan makhluk-makhluk ini sebagai pengorbanan untuk mengisi probabilitas skenario yang diperlukan. Jantungku berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Memang, bagian seperti itu memang muncul di cara bertahan hidup. Namun, itu tidak pernah mengungkapkan nebula mana yang melakukan hal-hal seperti itu bahkan sampai akhir. Tidak mungkin, itu adalah Pilgrim Sun, berhenti di sana. Saya melihat ke atas ke langit dan benar saja, salah satu rasi bintang yang bertanggung jawab atas dunia surga sedang sibuk membuat keturunannya. Saya tidak yakin namanya, mungkin beberapa pecundang seperti penguasa logam barat atau Bodhisattva Lingji atau sesuatu. Ya, ada ratusan rasi bintang dengan nama yang mirip seperti itu di Yogya. Itu adalah binatang buas yang biasa bercocok tanam di kaki Gunung Yongchi. Namun, mereka mencuri dan meminum minyak suci dari kuil Leiyin Agung tempat Buddha bermukim dan menjadi Yogya sebagai hasilnya. Tolong, perlihatkan mereka belas kasihan dan dengan murah hati mengampuni mereka dari dosa-dosa mereka dan menyerahkannya kepada. Setelah menyadari kebenaran, saya akhirnya mengerti mengapa orang-orang ingin mengambil apa yang disebut Yogo ini. Dari sudut pandang mereka, makhluk-makhluk ini harus seperti sumber daya mereka. Sumber daya yang harus dimiliki untuk mengoperasikan skenario. Sebagian juri puas dengan cerminan cerita dari karya aslinya. 5 poin tambahan telah diberikan. Hakim, Mei Yuang, menguap karena bosan. Yogi yang dikalahkan meninggal atau kembali ke properti para dewa. Perkembangan itu, tanpa keraguan, benar-benar mencerminkan apa yang terjadi dalam karya aslinya, sesuatu yang tidak berubah dalam ribuan tahun terakhir. Namun, jika itu adalah aliran peristiwa yang benar dan aturan yang benar dari perjalanan ke barat maka. Hoami. Titik. Lalu, apa makna kehidupan para Yogya ini? Hakim, tahanan ikat kepala emas, menatapmu dengan bingung. Ketika saya tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, Bodhisattva Lingji membuka mulutnya sekali lagi. Bagaimanapun, tidak apa-apa bagi saya untuk membawa pergi Yogo, iya. Pada akhirnya, narasi memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Sun Wukong mengangguk dan menuju Bodhisattva Lingji. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Kurung buka, titik. Katakan bahwa dia tidak bisa membiarkan itu. Aku merasakan tatapan marah dari skenario master yang menghampiriku dari langit. Itu adalah tatapan mencela, sepertinya bertanya padaku apa yang aku pikirkan ketika membuat balasan seperti itu. Bodhisattva Lingji terpana sama seperti dia, sepertinya. Kurung siku buka titik. Apa katamu? Apapun masalahnya, kalian tidak menjaga orang-orang ini dengan benar. Apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya akan memobilisasi Yogo ini sebagai tambahan di ruang dongeng lainnya. Hakim, Mei Yuang, menatapmu dengan mata yang sangat tertarik. Hakim, Bima Wen telah menutup buku yang sedang dibacanya dan sekarang menatapmu. Hakim, tahanan ikat kepala emas, memperhatikan kata-kata Anda. Lingji Bodhisattva yang panik berteriak dengan keras. Mereka tidak lebih dari Yogo sederhana. Anda mengejar tujuan yang lebih besar dalam perjalanan ini, jadi mengapa Anda memikirkan nasib makhluk tidak berharga ini? Mereka adalah orang-orang yang juga melakukan skenario. Anda seharusnya mengejar ajaran Buddha atau mendiskusikan makna sebenarnya dari alam semesta dan berada di jalan yang lurus, jadi mengapa Anda begitu tidak tertarik pada kehidupan orang-orang yang bukan manusia? Petik 2. Sambil mengatakan hal-hal seperti itu, saya mulai berpikir tentang Han Suyong. Apakah dia sudah merencanakan kesimpulan dari skenario ini? Banyak penonton tertarik dengan argumen Anda. Sama seperti apa yang dikatakan Han Suyong sebelumnya dengan mulutnya sendiri, dia adalah apa yang disebut penulis, tipe jenius yang mengandalkan perasaan saat itu untuk menciptakan keseluruhan narasi. Tetapi itu juga berarti dia akan menderita siksaan ciptaan, selalu waspada terhadap kemungkinan tanggapan yang akan ditampilkan oleh pembaca. Skenario master sedang menunggu deklarasi berikutnya. Dia mungkin harus berpartisipasi dalam skenario ini dengan tergesa-gesa dan tidak menikmati kemewahan waktu untuk menghasilkan kesimpulan yang memuaskan atau untuk menetapkan tema yang menyeluruh. Memang, sudah cukup sulit untuk membuat alur cerita yang akan selalu menggairahkan para penonton. Tapi, bagaimana jika saya membantunya dalam pencariannya? Perlahan-lahan aku bangkit dan, sambil berdiri di depan para Yogo, mengangkat suaraku. Aku akan membawa orang-orang ini bersamaku.
Ketika ekspresi Bodhisattva Lingji dipenuhi dengan keheranan murni, saya juga bisa melihat orang-orang Yogya juga jatuh dalam kebingungan. Ada beberapa hal yang hanya bisa dilihat dari sudut pandang seorang penulis atau pembaca, dan beberapa yang hanya dapat dipahami dengan menjadi salah satu karakter utama. Hakim, tahanan ikat kepala emas, menyukai keengganan Anda untuk mengakui kekalahan. Hakim, Bimawen, suka keengganan Anda untuk mengakui kekalahan. Hakim, Mei Wang, suka keengganan Anda untuk mengakui kekalahan. 150 poin tambahan telah diperoleh. Tema dari kamar fabel yang berlaku mulai banyak berubah. Yogo sekarang menatapku. Kemungkinan, Great Fable, baru mulai berkecambah. Saham untuk, Dewa Luar, telah dihasilkan untuk, dongeng hebat, yang baru. Titik. Seperti yang kuharapkan. Namun, pesannya tidak berakhir di situ. Perjanjian dengan Raja Weni diaktifkan. Untuk memenuhi perjanjian, Anda perlu meningkatkan saham, Dewa Luar, untuk dongeng yang berlaku hingga lebih dari 30%. Saat ini, saham Dewa Luar untuk skenario yang berlaku adalah 0,0003%. 0,0003% tanda tanya. Ketika saya mulai putus asa pada persentase yang tidak masuk akal itu, Bodhisattva Lingji mulai berteriak lagi di udara. Kamu bodoh. Anda benar-benar sombong tanpa batas, bukan? Apakah Anda pikir Anda Pilgrim Sun asli atau semacamnya? Bodhisattva ini pasti sudah lupa tentang perannya sejenak di sana, karena dia mulai mencurahkan status kuat kepada saya. Itu tepat setelah saya selesai berurusan dengan probabilitas sage besar, jadi saya tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk bersaing dengan itu. Tapi, tepat sebelum gelombang status, yang ditembakkan seperti baut kilat, bisa menusuk ke saya. Hei kau, apakah Anda tahu bahwa Anda terdengar persis seperti Dok Jaah Jusi? Petik 2. Titik. Panjang dengan suara itu, baut kilat terbelah di udara. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa kabut berpasir telah mereda. Teman-teman saya mendekati saya dari kejauhan. Dan kemudian, Yu Jung Hyok berdiri di hadapanku seolah ingin melindungiku. Dia memelototi langit, dan mengarahkan Dark Heavenly Demon Sword, menghamburkan energi listrik ke arah lawan. Aku tidak akan mengatakan ini dua kali. Enyahlah. Petik 2. Kamu bajingan. Penghinaan ini, saya pasti akan. Bodhisattva Lingji mengeluarkan ember karena ketakutan dan dengan cepat menghilang, meninggalkan Yu Jung Hyok untuk menatapku dengan ekspresi dingin. Pedang iblis surgawi iblisnya, menunjuk ke arahku selanjutnya. Bukankah aku bilang aku akan membunuhmu jika kamu tidak berperilaku baik? Permintaan maaf saya. Aku sudah mengalahkan Raja Iblis, Angin Kuning. Petik 2. Selamat. Saya mulai membantu orang-orang Yogya yang masih pingsan di tanah. Hoareyo hoareyo hoareyo. Mereka menatapku dengan ketakutan, tetapi akhirnya mendekat dan mengendus tanganku. Namun, mereka masih terburu-buru pergi. Seperti anak-anak anjing terlantar, mereka bersembunyi di balik pohon yang jauh dan mulai mengintip di sudut-sudut saya dari tempat persembunyian mereka. Sebagian dari Yogo yang ditinggalkan sekarang mengikutimu. Yu Jung Hyok memanggilku. Kamu tahu bahwa ini adalah tindakan yang tidak berarti, kan? Petik 2. Nebula akan mengambilnya setelah ruang fabel ini selesai. Aku tahu itu. Sesuatu seperti itu telah terjadi ribuan kali pada mereka. Kebaikanmu tidak ada artinya bagi mereka. Petik 2. Aku juga tahu itu. Mereka akan melakukan peran yang sama persis dalam skenario yang sama di masa depan, dan melupakan semua tentangmu. Mereka tidak akan bisa mengingat apapun tentang Anda. Petik 2. Lakukan yang tidak bisa mengingat apapun. Aku menatap lurus pada Yu Jung Hyok dan menjawab. Petik 2. Juga melupakan kesedihan mereka. Matanya kembali menatapku gemetar. Aku tetap diam ketika dia terus menggigil. Apakah itu karena kami telah mencapai skenario ke-94? Wajahnya ditutupi dengan beberapa bekas luka sekarang. Kamu. Sebelum dia bisa membuat kalimat yang tepat, anak-anak itu tiba lebih dulu. Namun, ketika saya melihat lebih dekat, teman-teman kami telah bertambah banyak. Seperti yang diharapkan dari tianganku. Tidak, tunggu sebentar. Anda adalah kakak senior di tempat ini, kan? Bagaimanapun, kamu sangat keren. Apa teknik itu sebelumnya? Tolong ajari aku itu. Petik 2. Suara energinya membuat hatiku sakit bahkan sebelum aku menyadarinya. Begitu. Jadi, kamu adalah Sa Wujing, kami, kalau begitu. Player 2, Nim telah bergabung dengan grup. Hai gelombang Sun Wukong. Hei, kamu yakin tahu cara mengatur mulutmu, bukan? Petik 2. Iji Hye, mengenakan t-shirt dengan kupu-kupu besar yang tercetak di atasnya dan mengunyah permen karet, dengan ringan menamparkan pundakku dan mengulurkan tangannya padaku. Dan, semua aktor utama dari perjalanan ke barat akhirnya berkumpul. Aku tersenyum tipis dan mengulurkan tangan ke arahnya. Tetapi kemudian, tubuh saya tiba-tiba runtuh seolah-olah tanah di bawah kaki saya telah menghilang. Apa yang salah dengan dia? Iji Hye buru-buru mendukung bingkai saya yang runtuh. Saat jejak samar aura iblis keluar dari tubuhku, penglihatanku menjadi kabur dengan kecepatan simpul. Tubuh inkarnasimu saat ini telah mengalami kerusakan hebat. Tingkat transformasi Dewa Luar semakin cepat. Persentase kemajuan transformasi Dewa Luar, 71%.
Tampaknya tidak ada berhari-hari tersisa dalam perjalanan saya yang dipenuhi kebahagiaan. Aku akan membawa orang-orang ini bersamaku. Han Suyong mendengar kata-kata keluar dari panel layar dan rahangnya jatuh ke lantai. Permen lemonnya berguling-guling di lantai. Yi Sugyeong kebetulan merapikan sekitarnya saat itu, dia dengan hati-hati mendekat dan bertanya. Apakah terjadi sesuatu? Han Suyong tetap benar-benar terpana sampai saat itu, tetapi bibirnya akhirnya mulai sedikit naik turun. Tidak, tunggu, orang itu. Dia melihat daftar karakter di layar holografik. Pemain 1, Yu Jung Hyuk, Nim, memainkan peran, Subaji. Pemain 2, Yi Ji Hye, Nim, sedang memainkan peran, Sao Jing. Pemain 3, Yi Gil Yong, Nim, sedang memainkan peran, Tang Sansang. Pemain 8, Watcher of the Light and Darkness Nim, memainkan peran, Sun Wukong. Dia menatap daftar itu untuk waktu yang sangat lama, lalu tiba-tiba menggosok matanya sambil memiringkan kepalanya ke belakang. Berapa lama berlalu seperti itu? Han Suyong mengeluarkan suara, dan mulai terkekeh. Yi Sugyeong bertanya dengan hati-hati lagi. Petik 2. Apakah kamu Black Flame Dragon sekarang? Tidak, saya Han Suyong. Han Suyong si tolol, sebenarnya. Petik 2. Han Suyong membuka matanya, pipinya sedikit memerah. Pesan holografik mulai naik satu demi satu. Pernyataan yang dibuat oleh individu yang berlaku disambut oleh banyak anggota audiensi. Sebagian juri memberikan poin tambahan untuk klise memutar. Peringkat saat ini dari kamar fabel yang berlaku adalah ke-25. Dasar bodoh arogan. Siapa yang meminta bantuanmu? Petik 2. Ujung jarinya menekan panel kunci karena alasan tertentu terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Menjadi nomor 1 adalah yang terbaik yang aku lakukan, idiot. Finn.